kalau misalnya dalam hukum Islam wanita yang bekerja itu seperti apa jadinya? Kalau udah ada perjanjian di awal, itu berarti memang al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Nanti kan keuntungannya itu berapa, itu yang kita sebutkan di awal berapa pembagiannya atau nisbahnya. Emang kadang-kadang pertemuan yang nggak sengaja itu suka menyenangkan ya. Pas kebetulan tadi kita habis ketemu di bawah, habis ada acara, Ustazah Lulu nggak kemana-mana, Ibu Yeti juga nggak kemana-mana, bisa ngobrol deh. Ngomong-ngomong, subhanallah ya, Mbak Enji, cori-cori, cuke-cuke, makin hari makin oke. Aduh, aku senang banget kalau ketemu Ustazah Lulu tuh suka ada aja ya. Aku balasnya apa ya? Aku balasnya nanti buka puasa aku kasih hidangan berbuka puasa aja gimana? Kolak gimana kolak takjil kan? Betul ya, ini aku tahan aja sampai buka puasa. Tapi ngomong-ngomong ya, aku tuh pengen nanya ini ya. Tadi aku inget nih ada satu ibu yang ngomong gini, iya nih Jeng kata gitu. Kita harus inget nih bahwa sistem kita bersama suami adalah gini, hartamu, hartaku juga. Tapi hartaku belum tentu hartamu, katanya gitu. Tapi memang aku jadi pengen tahu ya Bu Yeti ya. Dalam Islam sendiri memang seperti itu ya, maksudnya pembagian harta apakah benar yang hartanya suami itu harta istri juga, tapi harta istri itu belum tentu harta suami, atau sebenarnya memang harus itu harta bersama gitu. Pengennya sih seperti itu ya, karena ada singkatannya suami, S-nya semua, U-nya uang, A-nya adalah, M-nya milik, I-nya istri gitu. Pas dong ya. Pas ya. Itu pengennya seperti itu. Suamiku pulang aku akan ngomong gitu tuh, benar. Tapi enggak Menji, dalam Islam memang harta adalah milik bersama. Karena jelas sekali dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, jelas sekali Mbak Enji. Jadi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ketika kita memang sudah akad nikah, berarti semuanya pun juga sudah milik bersama, termasuk dengan harta kita pun juga. Jadi nggak ada yang namanya harta suami ya milik istri, istri berarti punya istri oh enggak gitu. Tapi memang harta bersama. Tapi untuk nafkah itu sendiri adalah suami yang wajib. Gitu. Oke, suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya tentunya ya. Nah, kalau dalam Islam sendiri yang sebenarnya mengatur keuangannya itu siapa? Gitu. Istrinya. Oh jadi pasti istri ya? Dan dalam Islam itu ada nggak sih aturan atau ayat atau surat yang menyebutkan bahwa memang dalam mengelola keuangan di rumah tangga itu adalah bagian suami misalnya atau bagian istri atau kesepakatan bersama. Dalam hadis dikatakan kullu ra'sin ra'in, setiap kepala dalam bidang apapun pasti memiliki pemimpin. Termasuk dalam hal rumah tangga berarti ada qawamnya atau pemimpinnya adalah suami. Dan suami itu wajib menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Tapi dalam hal yang mengatur adalah istrinya, termasuk istri yang nantinya mendidik anak-anak, mengajarkan anak-anak. Karena memang istri ini sendiri yang seharusnya belajar, ada proses pembelajaran untuk menjadi orang yang amanah. Memang masalahnya adalah kalau misalnya wanita melihat apapun, wah lapar mata nih gitu kan. Nah itu dia, seharusnya ada manajemen yang bagus dalam hal keuangan itu sendiri gitu. Sekalian belajar juga. Iya, jadi gini ya. Jadi istri itu adalah menteri keuangan. Betul. Ceritanya gitu ya. Kan suami presidennya. Sekarang si menteri keuangan ini ketika diberi nafkah oleh suami kan harus dikomunikasikan dong. Yang dinafkahi yang memberi nafkah itu kan harus mendapat laporan. Betul. Uangnya dipakai untuk apa aja dan sebagainya. Kalau kita mau berbagi sama orang tua, itu kan baik dong karena memang Islam mengajarkan seperti itu ya. Nah sekarang kalau misalnya kita mau memberikan ke orang tua kita, harus lapor nggak sih sama suami? Harus dong, karena jelas memang yang namanya kewajiban kita adalah menafkahi juga untuk orang tua. Karena memang tidak hanya sebatas orang tua kan, ya Allah subhanallah ya, udah mendidik, kemudian memberikan pengajaran yang terbaik dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah. Bukan hanya sebatas berkata,
berbuat yang terbaik tapi memberikan fasilitas juga ya. terbaik Semuanya itu juga diurusin kebutuhan orang tua ya. gitu kan, termasuk tapi tetap harus izin kepada suami. Iya, karena kan kita sudah memiliki suami. Menteri Dalam Negeri yang bekerja itu ya. Nah, kita juga jadi pengen tahu nih jadinya. Kalau misalnya dalam hukum Islam wanita yang bekerja itu seperti apa jadinya? Wanita karir nih ya. Iya, ceritanya. betul. Kalau hukumnya wajib adalah bagi laki-laki untuk mencari nafkah, kemudian memberikan kepada keluarganya. Tapi bagaimana kalau wanita karir dalam hal mencari nafkah atau dia berkarir di luar rumah itu sendiri, gimana hukumnya? Itu sama dengan bersedekah, berbuat baik untuk keluarganya. Dan tapi berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Janganlah ditunda-tunda. Kayak lagu ya. Iya benar. Jadi ada yang namanya wajib, kemudian sunnah. Kalaupun wanita, oke silahkan. Terlebih wanita ini banyak memang kebutuhannya, kemudian juga punya keahlian tersendiri mungkin yang ingin disalurkan gitu. Sekarang kan ingin mengaktualisasikan diri gitu juga kan. Dan juga ketika wanita bekerja seperti memang memanfaatkan waktu yang disia-siakan. Aduh, daripada saya melakukan hal-hal di rumah yang nggak baik gitu kan, atau mungkin ada manfaatnya, lebih baik bekerja deh gitu. Tapi tetap kembali lagi kepada suami, izin dari suami. Nah kalau misalnya dalam kondisi yang kadang-kadang gini, kadang-kadang kan misalnya seorang pria yang enggak, kamu nggak boleh kerja, kamu tidak usah kerja. Padahal mungkin dalam hal ya ekonomi mungkin agak perlu dibantu. Betul gitu ya gitu, agak membutuhkan bantuan gitu. Itu sebaiknya dibicarakan atau memang sebagai perempuan nurut aja udah jangan kerja gitu. Gimana ya? Ada gajah, ada ngenget, mau tahu aja apa mau tahu banget. Oh bener. Ini kayaknya ntar aja deh kayaknya. Bener. Nafas dulu ya kayaknya ya. Jali-jali di pasar mini. Kayaknya mah kita kembali setelah yang satu ini. Asik.